wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, Bapak Ibu jamaah solat subuh, kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengingatkan kita pada surat Al-Munafikun ayat 9, itu peringatannya kepada kita. Karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita orang-orang yang beriman justru mendapatkan kerugian besar. Ayat 9 itu adalah peringatan Allah untuk kita langsung, khusus kepada orang yang beriman. Dan ayat 10-nya surat Al-Munafikun itu justru adalah solusinya agar kita tidak jadi orang yang rugi. Saya bacakan ayatnya, Al-Munafikun ayat 9 dan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khusus untuk kita semua orang yang sudah beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta bendamu wala auladukum an zikrillah, dan anak-anakmu membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kamu lupa kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faktor Bapak Ibu yang Allah ingatkan kita. Satu, la tulhikum amwalukum, harta benda. Yang kedua, wala auladukum, dan anak. Sebab yang dua hal ini sangat sering membuat seseorang itu sibuk. Tidak ada waktu untuk Allah. Satu, faktor harta. Berangkat pagi, berangkat bahkan sebelum subuh untuk mencari rupiah itu, pulangnya justru larut malam. Mengumpulkan harta. Padahal Bapak Ibu, harta itu kalau tidak kita titip di jalan Allah, itu adalah akan kita tinggalkan suatu saat kelak. Ada orang untuk harta itu, untuk dunia itu, tidak sempat dia makan. Tidak sempat dia untuk mandi. Untuk harta itu, untuk dunia itu, tidak sempat dia istirahat. Bahkan banyak orang tidak sempat untuk mengingat Allah. Maka jawabannya pada surat yang sangat pendek juga. At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
bermegah-megahan di atas dunia membuat kamu lalai, membuat kita Bapak Ibu lalai sampai nanti kita masuk ke dalam liang kubur. Kapan manusia itu Bapak Ibu tidak ada nafsunya, tidak ada lagi nanti keinginannya, terputus semuanya, itu ketika Bapak Ibu sudah mati. Sebab kalau disumpal dengan tanah, dimasukkan ke liang lahat, barulah Bapak Ibu tidak ada keinginannya lagi. Dikasih pitih, dikasih ameh, dikasih kendaraan, dikasih sesuatu yang lain, Bapak Ibu tidak mau dia lagi. Bermegah-megahan di atas dunia membuat kamu lalai sampai kamu masuk ke liang kubur. Bapak Ibu, peringatan pertama yang sering membuat orang itu lupa dengan Allah karena harta. Yang kedua, karena anak. Wala auladukum, dan anakmu, kata Allah. Di sini tidak dikatakan khusus anak kandung. Sebab banyak orang Bapak Ibu tak memiliki anak kandung. Ada orang mendapatkan anak tiri. Ada orang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun berumah tangga, tapi tidak dikarunia anak. Anak biologis tidak diberikan. Tidak semua kita dapat amanah anak itu. Tapi ada orang Bapak Ibu punya anak. Anaknya banyak, ratusan anak buah. Dia pengusaha. Dia Bapak Ibu memiliki anak buah yang sangat banyak. Sibuk untuk mengawasi anak. Sibuk mengontrol anak. Tidak ada waktu untuk ibadah. Hati-hati kita dengan dua hal ini. An zikrillah bisa membuat seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalik, kalau yang dua faktor ini ada pada diri kita, Bapak Ibu, tunggulah kehancuran. Faulaika humul khasirun. Kamu, kata Allah, adalah orang yang rugi. Bapak Ibu, ini tanpa terkecuali. Siapa saja di antara kita, kalau dua ini faktor yang masalah untuk harta, untuk anak, membuatnya itu lalai dalam ibadah untuk Allah. Kata Allah adalah faulaika humul khasirun. Inilah orang yang rugi. Ayat 9. Solusinya bisa kita ditemukan langsung pada ayat 10. Masih surat Al-Munafikun. Wa anfaku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu. Belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang menjemputmu. Jadi apa yang kita miliki Bapak Ibu, yang sudah kita punya saat ini, itu adalah titipan. Tidak kekal bersama kita. Sebab kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu, kendaraan termahal itu adalah keranda jenazah. Kendaraan paling mahal itu ambulan. Itu akan balik. Keluarga tercinta itu akan balik. Pulang mereka. Istri, suami, kalau istri yang meninggal. Anak,
menantu, cucu, orang tua, balik mereka. Harta keluarga ini akan balik. Semegah-megah pakaian kain kita Bapak Ibu adalah kain kafan. Inilah pakaian termahal. Lantas yang mana yang untuk kita? Apa yang telah kita sedekahkan itu? Sebab orang yang akan berhadapan dengan kematian, kalaulah permohonannya Allah kabulkan Bapak Ibu, apa yang mereka minta? Permintaannya justru Rabbi, ya Tuhanku, Rabbi, ya Rabb, laula akhartani ila ajarin qarib, tahan kematian ini kepadaku, jangan matikan aku dulu, jangan cabut nyawaku, pending ya Allah, sebentar saja ya Allah, sebentar saja ya Allah. Jangan cabut nyawaku dulu. Jangan matikan aku dulu. Apa yang ingin dia laksanakan? Fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Wa akum minas solihin. Aku juga ingin menjadi orang yang soleh. Aku ingin beramal soleh. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu Bapak Ibu, dia tidak minta haji. Dia tidak minta untuk puasa Ramadan besok. Kelamaan. Dia tidak minta untuk ikut berkurban tahun depan. Kelamaan itu. Kalaulah dibolehkan untuk minta tangguh sejenak saja kematian itu. Sebelum dicabut nyawa seseorang. Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Bapak Ibu yang saya muliakan, harta kita sebenar-benar harta kita adalah apa yang telah kita titip di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita tahan itu masih Bapak Ibu harta kita sekarang. Kalau kita meninggal dunia, justru Bapak Ibu yang untuk kita yang telah diberikan di jalan Allah. Maka kita lihat Bapak Ibu, apa sih keuntungan sedekah itu? Apa keuntungannya? Keuntungannya sangat banyak. Kalau dijelaskan semua Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu sampai waktunya. Karena subuh sekarang sangat lama masuknya. Kita lihat beberapa poin saja. Bapak Ibu, satu, sedekah itu ternyata akan memperlancar rezeki untuk orang yang bersedekah. Akan memperlancar rezeki. Mana ayatnya? Bapak Ibu, dalilnya bisa lihat dalam Quran, surat As-Saba. Surat Saba, ayat 39. Di situ kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, kata Allah, apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang terbaik. Surat Saba ayat 39. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa rugi ketika bersedekah. Jangan merasa berkurang ketika berbagi. Tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan, ma naqsamalum min shadaqatin bal yasdaq bal yasdaq bal yasdaq. Harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Bal yasdaq, akan Allah tambah.
Bal yasdak, akan Allah tambah. Bal yasdak, akan Allah tambah. 3 kali Bapak Ibu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedekah itu ternyata Bapak Ibu menjolok pintu rezeki. Menjolok pintu rezeki itu. Kita lihat Bapak Ibu kisah-kisah di masa lalu. Orang-orang terdahulu. Bapak Ibu sudah tahu kita namanya yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Ini orang yang sangat kaya raya. Maka kontribusinya untuk perjuangan Islam itu luar biasa. Untuk pengorbanan ketika untuk berperang kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu didanai oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu harta kekayaannya itu tinggal di Makkah. Tinggal di Makkah. Maka dia kembali Bapak Ibu berusaha mulai dari nol di Madinah. Di samping usaha yang giat, jujur, ulet, rajin. Tapi Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Maka salah satu sahabat Rasulullah yang habis-habisan untuk memberikan harta bendanya, kekayaannya untuk keperluan Islam itu adalah Abdurrahman bin Auf. Miskinkah dia? Tidak. Tapi hartanya justru bertambah. Bapak Ibu, kalau ada orang hidupnya lancar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, jangan iri dulu. Jangan Bapak Ibu punya sifat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan kita Bapak Ibu iri. Jangan sakit hati. Lihat dulu. Jangan-jangan ada sedekahnya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, 1, memperlancar rezeki. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang terbaik. Yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba ayat 39. 1, keuntungan kedua. Sedekah itu ternyata bisa mempermudah urusan yang sulit. Bisa memudahkan kesukaran. Tiap kita pasti ada problem. Tiap kita banyak masalah Bapak Ibu. Tapi ada jalan keluar. Ada solusi yang Allah berikan. Maka kita lihat sedekah itu bagian dari ketakwaan seseorang kepada Allah. Sebab perintah sedekah itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Banyak dalilnya dalam Quran. Berbicara tentang sedekah, ini ayat terpanjang Bapak Ibu yang kupas tentang sedekah itu surat Al-Baqarah 1 halaman penuh. 261 sampai 268 itu tentang sedekah semua itu. Dan juga pada ayat dan surat yang lain dalam Quran. Berarti sedekah itu adalah perintah Allah. Dan juga dalam hadis perintah Rasulullah Muhammad SAW. Ketakwaan. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan makhroja. Mana dalilnya? Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Tolak ayat 2. Surat At-Tolak
di akhir itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Apa itu makhraja? Jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Ada masalah, Allah yang langsung membantu menyelesaikan masalah hidupnya. Memudahkan urusan yang sukar. Sedekah itu ternyata Bapak Ibu memudahkan urusan yang sulit. Satu, memperlancar rezeki. Yang kedua, memudahkan kesulitan. Yang ketiga, apa keuntungan sedekah kita? Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Ini janji Rasulullah. Sedekah itu ternyata bisa menghapus dosa. Bisa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu, sedekah itu bisa untuk menghapus dosa. Sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi Bapak Ibu, menghapus dosa itu kan banyak Bapak Ibu langkahnya. Ada dosa itu bisa dihapus dengan sholat, bisa. Surat Hud ayat 114. Laksanakanlah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya sholat yang kamu dirikan itu, perbuatan baikmu itu, itulah yang akan menghapus dosa-dosamu. Orang yang sholat berarti dia Bapak Ibu meminta ampunkan dosanya kepada Allah. Allahu Akbar. Dia puji Allah, dia sanjung Allah, kemudian dia minta ampunkan dosa-dosanya kepada Allah. Maka Bapak Ibu, sholat bisa menghapus dosa. Jangan kita hanya Bapak Ibu sholatnya yang fardu saja, tambahlah yang sunat. Apalagi yang menghapus dosa itu. Yang kedua, istighfar. Mana dalilnya? Surat Nuh ayat 10. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sampaikan kepada mereka manusia, kata Allah. Kasih tahu mereka, kalau mereka mau mengaku salah, mau beristighfar, mau mohon ampun, akan aku ampuni dosa dan salah mereka. Istighfarlah banyak-banyak Bapak Ibu. Dosa kita akan berguguran. Dosa kita akan Allah kurangi. Dosa kita akan Allah berikan ampunan. Solat menghapus dosa. Istighfar menghapus dosa. Apalagi sakit menghapus dosa itu. Jangan Bapak Ibu kita mengejek orang yang sakit. Itu kesempatan untuknya menggugurkan dosanya itu. Sakit itu menghapus dosa, Bu. Dengan dia sakit, disitulah Allah menghapus dosa-dosanya. Dengan dia sakit, disitulah dia sadar kembali. Mungkin ada kelakuannya, sikapnya, ucapannya, perbuatannya yang tidak pantas selama ini Bapak Ibu. Akhirnya dia dengan sakit itu dia sadar. Dia taubat kepada Allah. Maka orang yang sakit itu Bapak Ibu kan tidak juga Bapak Ibu jelek. Ada juga hikmah sakit itu. Menghapus dosa. Apalagi kalau ada Bapak Ibu yang sakit jamaah Masjid Raya Andalas, sudah 3 hari tidak nampak sholat di masjid. Jamaah yang lain bertanya itu,
Sebab jamaah masjid itu biasanya orangnya itu kayak terus itu. Sekali tidak datang, kemanyo. Dua kali tidak datang, dua waktu, tidak juga tiba tuh. Sebab biasanya orangnya, Bapak Ibu, tempatnya pun tidak bertukar. Baik untuk sholat ataupun untuk wirid. Kalau 3 hari tidak datang, tidak kelihatan, tidak ketemu, yang lain bertanya, kama bapak tuh, kama ibu tuh, pulang kampung dah, keluar kota dah. Dapat info ternyata ibu tuh sakit, iya. Bilo lah 3 hari. Astagfirullah. Di begini di rumah sakit M Jamil. Abilo kita besok kan begitu. Jadi orang yang sakit keuntungannya Bapak Ibu ada. Dosanya akan dihapus. Apa keuntungan kedua? Ayo dapat hadiah lo begitu. Datang nanti komunitas jamaah masjid, datang membezuknya ke rumah sakit. Tidak mungkin tangan kosong. Ya Bu, pasti ada buah tangan. Membezuk orang yang sedang sakit. Pak Ibu, biasanya apa yang dibawa? Buah. Jangan buah julai. Mangga. Jangan. Pisang. Jangan. Inyo sakit. Dak untuk inyo tu doh. Orang sakit. Dak ada saleronyo Pak. Jangan di Bali jeruk, limau. Jangan di Bali buah pir, apel. Ini kan tradisi yang sudah turun-temurun. Asal ada yang sakit, baru bersedekah buah. Kira-kira buah itu untuk siapa? Untuk nan sakit atau untuk orang nan sehat? Orang nan sehat, jatah orang menjago tu mah. Ajak Bapak Ibu agih nan karyang. Sebabnya kebutuhan itu, ini kan BPJS. Ya, pengobatannya yang BPJS. Ruangannya yang ditanggung BPJS. Tapi biaya untuk operasional ke sana, minyaknya ke sana, keluarganya, parkirnya di sana bagaimana? Dengan kita memberikan uang Bapak Ibu, meringankan beban mereka. Sakit, ternyata menghapus dosa. Tapi jangan lupa, kalau ada solat bisa menghapus dosa, ada istighfar bisa menghapus dosa, sakit menghapus dosa. Yang keempat, sedekah juga menghapus dosa. Sedekah itu kata Rasulullah Muhammad SAW akan menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. 3. Yang keempat, Bapak Ibu, sedekah itu keutamaannya akan mendapatkan mahabbah Allah dan mahabbah makhluk Allah. Kenapa tidak? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, justru dengan cara lewat sedekah. Kalau kita ingin Bapak Ibu didoakan oleh manusia, didoakan, disebutkan nama kita untuk kebaikan, rajin bersedekah. Nama kita Bapak Ibu akan disebut dengan yang baik-baik. Apa permintaan orang? Ya Allah, lancarkan rezekinya, panjangkan umurnya. Dia dermawan ya Allah. Nama kita disebut untuk kebaikan. Maka Bapak Ibu, ini tentang kepedulian. Belum sempurna imanmu, belum sempurna imanmu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangga sebelahmu merintih, menjerit, menangis kelaparan, belum beriman kita. Bapak Ibu, ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk,
Baik, bisa dengan sedekah. 4. Yang terakhir, 5 yang bisa saya sampaikan karena waktu. Orang yang rutin bersedekah, yang rajin bersedekah, akan selalu dapat doa dari malaikat. Maka sebelum masuk waktu subuh, sebelum azan berkumandang di masjid manapun, 2 malaikat selalu meminta kepada Allah dengan doa yang berbeda. Doa yang pertama dimintakan oleh malaikat, ya Allah ya Rabb, kepada orang yang pemurah, kepada orang yang dermawan, kepada orang yang mudah untuk memberikan bantuan, mudah memberikan pertolongan, gemar bersedekah. Tambahlah keberkahan kepadanya ya Rabb. Tambah keberkahan kepadanya ya Rabb. Pak Ibu, ini doa malaikat. Malaikat yang berdoa. Tapi doa malaikat yang kedua justru bertolak belakang. Ya Allah ya Rabb, kepada orang-orang yang pelit, kepada orang-orang yang kikir, tidak mau berbagi. Dia tahan semua hartanya karena takut berkurang, takut dia rugi. Tidak mau dia membelanjakan sedikit pun untuk di jalan-Mu ya Allah. Berilah kebinasaan. Kebinasaan ya Rabb, kebinasaan. Maka orang pelit itu resikonya Bapak Ibu, bukan resikonya untuk orang lain saja, tapi termasuk untuk dirinya sendiri. Banyak uangnya, tapi semuanya dia simpan. Tidak bisa dia nikmati. Siapa yang rugi? Dirinya. Siapa yang dapat resikonya? Berpulang kepada dirinya. Nah Ibu, satu hal yang pasti, orang pelit sekalipun tidak akan mau berteman dengan orang pelit. Kalau ada orang pelit, inyo nak namuh bakawan orang pelit tu. Batu, jangan dakek joinyo gajahnya. Batu, inyo pilih mah pilihnya. Padahal inyo pun pilih yo. Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.